Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa SMK Negeri 2 Madiun. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit tentang tata cara mengikuti ulangan online. Dan ini saya berikan dalam rangka untuk persiapan simulasi ulangan agar tidak terjadi gagal paham. Baik para siswa SMK Negeri 2 Madiun, sekali lagi mohon menyempatkan diri untuk menonton dari penjelasan video ini agar nanti pada saat pelaksanaan para siswa tidak lagi bertanya. Kemudian yang kedua, para siswa SMK Negeri 2 Madiun, kenapa ini saya jelaskan kembali, karena aplikasi yang kita gunakan pada saat ini sekali lagi tidak sama dengan aplikasi yang kita gunakan pada semester yang lalu. Nah, karena untuk aplikasi kali ini rencananya akan kita gunakan untuk jangka panjang, sehingga aplikasi ini termasuk baru ya, sehingga tolong betul-betul para siswa untuk mencermati bagaimana cara mengikuti ulangan semester secara online. Baik, kita awali ya untuk penjelasan dan tata cara mengikuti ulangan online. Silakan disimak videonya dari awal sampai dengan selesai. Para siswa, jadi salah satu media ya yang bisa saya lakukan untuk menyampaikan informasi kepada kalian, yaitu salah satunya adalah menggunakan media seperti ini. Baik, yang pertama yaitu kita akan memperjelaskan atau menjelaskan tentang SOP mengikuti ujian. Yang pertama, pastikan HP telah memiliki paket internet atau WiFi ya. Jadi silahkan para siswa dipastikan bahwa HP-nya telah memiliki paket internet, atau jika tidak memungkinkan paket, yaitu silahkan mencari area yang memiliki WiFi ya, mungkin secara gratis atau yang lain ya. Ini pastikan dulu. Kemudian aplikasi ini menggunakan paket internet ya, bukan paket WA atau medsos. Jadi para siswa lebih paham ya. Jadi pastikan bahwa untuk mengakses aplikasi ini harus menggunakan paket internet ya, bukan paket WA. Kemudian yang kedua, pastikan Anda telah memiliki link aplikasi yang diberi dari ketua kelas. Jadi syarat yang kedua, siswa harus memiliki link aplikasi yang diberi oleh ketua kelas, dan pastikan link itu nanti dikopas ya, atau mungkin bisa langsung diklik, nanti akan mengarah pada Google Chrome ya. Jadi gunakan Google Chrome untuk mengakses aplikasi ini ya, jangan gunakan aplikasi lain. Kemudian yang ketiga, pastikan Anda telah memiliki user dan password dari pihak sekolah ya. Jika ada kesalahan nama, abaikan dulu asal bisa login ya, karena sumber data kita sudah ambil dari Dapodik. Jadi nanti kalau misalkan ada kesalahan nama tetapi masih bisa login, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu ya, sehingga nanti tidak mengganggu kegiatan ulangan ya. Jadi silahkan dicoba user dan password yang sudah diberikan oleh pihak sekolah ya, ketika nanti pada saat simulasi. Kemudian yang keempat, Anda tidak bisa mendahului atau terlambat dalam mengikuti ujian. Tolong ini perhatikan betul ya, karena Anda tidak ada kesempatan untuk mengulang ya, tidak ada kesempatan untuk mengulang. Sekali lagi, ini sudah saya jelaskan di awal, sehingga nanti pada saat pelaksanaan saya berharap tidak ada yang chatting atau tidak ada yang bertanya kepada sekolah ya untuk mengikuti susulan dan sebagainya. Karena itu tolong
peserta disiapkan dengan betul untuk tidak sampai terlambat mengikuti ujian. Kemudian yang kelima, waktu ujian saat mulai 90 menit terhitung masuk ke soal. Jadi setiap kali Anda login kemudian masuk ke soalnya, nanti terhitung waktu 90 menit dari masing-masing mapel. Kemudian yang keenam, syarat masuk soal, Anda harus tahu token soal yang akan di-share melalui ketua kelas. Jangan sampai salah masukkan token. Jadi ketika mau mengerjakan soal para siswa ya, itu ada dua pintu. Yang pertama adalah login dengan menggunakan user dan password. Kemudian yang kedua adalah ketika mau masuk soal ya. Ketika mau masuk soal itu nanti ada token ya. Token itu ya sejenis dengan kata kunci ataupun password ya. Dan password inilah yang sebagai syarat Anda bisa masuk ke soal tersebut ya. Dan sekali lagi, token ini berbeda di masing-masing kelas ya. Bahkan token ini nanti akan mengikuti gurunya masing-masing, karena token ini yang membuat adalah guru pengajarnya masing-masing ya. Jadi harus siswa betul-betul paham ya. Silakan ini dipahami betul ya, biar nanti tidak ada pertanyaan pada saat pelaksanaan. Kemudian berikutnya, ini adalah kendala dan solusi ya para siswa ya. Jadi nanti tolong ini dibaca ulang-ulang, dilihat berulang-ulang, sehingga nanti kalau menemui masalah tidak panik ya, kemudian tidak sampai bingung kemana-mana ya, sehingga nanti mengganggu aktivitas dari perjalanan atau kegiatan ulangan. Yang pertama, tidak bisa membuka website ya. Ini adalah kendala yang pertama. Solusinya apa? Pastikan paket data atau sinyal ada ya. Kemudian matikan fitur Adblock browser jika ada ya. Intinya kalau tidak bisa membuka website, maka pastikan dulu untuk paket data ataupun sinyal ya. Sinyal penuh tapi paket data tidak ada, ya otomatis nggak akan bisa mengakses. Kemudian yang kedua, kendala di awal login dikarenakan antrian download soal. Harap bersabar, tidak spam, dan mohon dibaca petunjuk di atas. Jadi para siswa nanti ketika login ya, maka jangan heran karena nanti pada saat login itu diakses bersama-sama. Tentunya kalau kita mengakses sama-sama sudah pasti ya tidak secepat ketika kita melakukan akses sendiri. Nah, untuk itu nanti silakan harap bersabar ya, dan jangan terlalu panik ya, kemudian terburu-buru untuk lapor ya, sehingga nanti juga akan mengganggu kegiatan ulangan ya. Jadi silakan sabar dalam login, ditunggu sampai dengan proses soal terbaca. Kemudian yang ketiga, tiba-tiba logout ya, tiba-tiba logout. Solusinya apa ya? Jangan membuka tab lain, jangan melakukan refresh secara terus-menerus ketika ujian sudah terbuka ya. Ketika sudah logout, kemudian coba login kembali dengan token yang sama. Jadi kalau misalkan logout ya langsung saja login kembali dengan token yang sama ya. Jadi jangan melakukan refresh atau membuka tab lain ya, ataupun membuka aplikasi lain ya. Langsung lakukan dengan cara login kembali dengan token yang sama. Kemudian yang keempat, tiba-tiba logout ya, tiba-tiba logout ya, dicoba login kembali, muncul tulisan Anda sudah mengikuti ujian dengan token tersebut misalkan ya. Di sini ada muncul seperti itu. Solusinya apa? Sampaikan pada admin ya, sampaikan pada admin, dalam hal ini mungkin panitia ya, atau mungkin bisa melalui wali kelasnya ya. Silahkan ya, nanti silahkan sampaikan ke admin dan lakukan login kembali setelah diinstruksikan ya. Jangan merefresh atau load atau menarik halaman ujian secara terus-menerus ya. Ya, mungkin nanti akan saya berikan untuk jalur admin ya, kepada siapa nanti harus lapor ya. Jadi nanti seperti ulangan-ulangan sebelumnya ya. Silahkan, intinya kalau misalkan terjadi kasus yang nomor 4 ini, silakan laporkan ke admin.
Berikutnya, soal atau jawaban tidak dapat diklik ya. Solusinya apa? Buka tab baru, kemudian buka alamat ujian kembali. Jika dirasa browser yang bermasalah, gunakan browser lain. Jadi yang kasus nomor 4 ini silakan gunakan browser lain untuk buka dari alamat ujian yang bermasalah ya. Jadi bisa kalau misalkan memang bermasalah, gunakan browser lain. Yang keenam, tidak keluar gambarnya ya, tidak keluar gambarnya. Misalkan ada soal yang bergambar, nah solusinya apa? Gambar diklik agak lama lalu dibuka di new tab untuk versi HP ya. Untuk versi PC bisa diklik kanan gambarnya lalu dibuka di new tab ya. Jadi para siswa nanti kalau misalkan menemui soal gambar kemudian tidak muncul ya, silahkan ditunggu dulu ya, ditunggu dulu. Kalau dirasa ditunggu tetap tidak muncul, baru silakan dibuka di new tab ya, di new tab, sehingga nanti akan muncul di new tab tersebut ya. Itu solusinya. Jadi sekali lagi, dalam mengakses sabar menunggu ya, sabar menunggu. Kemudian yang ketujuh, tidak paham penggunaan aplikasi ya. Solusinya apa? Baca tutorial penggunaan program atau lihat video kembali ya. Jadi video yang saya berikan ini dalam rangka untuk memberikan penjelasan agar nanti tidak terjadi salah paham ya, tidak terjadi gagal paham ya, gagal paham. Kemudian berikutnya yang ke-8, lupa username dan password ya. Solusinya hubungi IT sekolah ya, hubungi panitia, intinya seperti itu ya, hubungi admin atau hubungi panitia. Kemudian 9, loading data disimpan, belum selesai mengerjakan. Misalkan sudah tersimpan tetapi belum selesai dalam mengerjakan. Solusinya apa? Buka new tab dan masuk ke alamat ujian kembali. Lanjutkan pengerjaan ujian, namun tab yang masih loading jangan ditutup terlebih dahulu ya. Jadi ini kasus yang nomor 9. Silahkan kalau misalkan belum selesai ya, buka new tab yang baru, lanjutkan mengerjakan ujian, tetapi yang tab lama jangan ditutup. Demikian para siswa ya, untuk penjelasan singkat mulai dari SOP ya, cara mengikuti, sampai dengan kendala dan masalah yang akan terjadi. Untuk itu para siswa mohon dicermati video ini ya, agar nanti betul-betul para siswa dapat mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.